Nah, seperti ini ya. Ini bagus. Ya, menurut saya untuk suara itu tidak berasal dari noken as ini. Ya, tadi malam sampai jam 12. Ini kita lanjutkan siang hari. Masalahnya bangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke bosku, teman-temanku semua, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan ya lur. Hari ini saya mau servis Mitsubishi Pajero Sport ini yang exit. Untuk mobil ini, mobil saudara kita tidak jauh dari sini. Mobil ini yang kita upload di TikTok yang lalu ya, yang kita perbaikan pada rem depan, kiri dan kanan. Itu kita bubut untuk piringan cakramnya, lalu penggantian oli dan filter-filternya. Kali ini mau kita lanjutkan perbaikan pada engine-nya atau mesinnya. Dikarenakan pemilik mobilnya mengeluhkan untuk suara mesinnya sangat kasar sekali, jadi mau kita perbaiki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, teman-teman semua, kita lihat dan kita coba Pajero Sportnya. Ini sudah kita lakukan servis ringan seperti biasa teman-teman. Penggantian oli dan filter-filternya ya, ini kita ganti. Jadi kita coba dulu, kita hidupkan. Untuk mesinnya sudah hidup. Ya memang untuk mobil ini sudah 3 hari di sini teman-teman ya. Lebih kurang 3 hari. Ini baru kita hidupkan. Kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya masih dingin ya. Di sini terdengar suara cek 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 gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mendengarnya ya. Mesin masih dingin, sudah terdengar suaranya, apalagi mesin sudah panas begitu. Kita matikan mesinnya. Sudah sama-sama kita coba ya, dan kita dengar itu memang betul ada suara kasar pada mesinnya. Ya menurut saya ini ada masalah pada bearing ya. Bearing setelan timing belnya atau tensionernya. Nanti kita cek juga. Lalu kita pengecekan pada noken asnya seperti Pajero yang lalu dan juga Triton. Kita buka untuk noken asnya. Ya intinya kita cek teman-teman. Lalu untuk pump supply-nya ya, nanti kita cek juga. Masalahnya suaranya bagian depan sini. Ya antara bearing dan pompanya begitu. Kita lanjut dulu. Kita buka, tutup timing belnya dan kita lihat nanti. Kita lanjut. Kita lanjut untuk Pajero-nya. Di sini untuk timing belnya ini yang baru ya, sudah kita siapkan. Nanti kita ganti kedua-duanya. Lalu intake-nya ini kita buka ya, kita lepas. Ini lagi proses melepas baut dari tutup dieselnya atau tutup klepnya. Nanti kita lihat untuk noken asnya. Ya seperti biasa teman-teman ya, kita sekalian cek setelah klepnya, lalu untuk noken asnya. Lalu nanti kita cek juga untuk pump supply-nya. Masalahnya suaranya kalau panas itu ya, itu kencang sekali.
Kita lanjut dulu, bos. Untuk kedua noken asnya sudah kita buka. Ini kita cek teman-teman ya. Ya kalau bisa lubang inteknya kita tutupi supaya tidak ada benda-benda keras yang masuk ke dalam. Lalu kita cek untuk rocker armnya ya. Ini untuk bearing-bearing ini, roda-rodanya nih lor. Kita cek semua. Ya pastikan bagus. Masalahnya suaranya itu kalau panas agak kencang begitu. Lalu kalau injektornya tidak masalah ya, sebaiknya jangan diotak-atik, jangan dibuka begitu. Jadi kita lihat untuk noken asnya. Setelah di sini untuk kedua noken asnya sudah kita cuci teman-teman. Lalu kita buka ya untuk pengancingnya atau gipnya. Ini untuk peredam dari giginya, bagian luar ini. Gipnya seperti ini. Ini kita lepas, lalu kita cabut, kita lepas untuk giginya ini yang tipis. Ya bisa berhati-hati bukanya. Lalu kita cek bagian dalam. Nah seperti ini ya. Ini kita cek. Lalu untuk springnya, ini yang bagian dalam ini. Di sini sudah sama-sama kita lihat teman-teman ya. Di sini tidak ada sentuhan, ini bagus. Ya menurut saya untuk suara itu tidak berasal dari noken as ini, dari giginya ya. Itu menurut saya. Ya bisa juga dari pump supply-nya. Kalau untuk bearing-bearing semua bagus. Jadi di sini kita bareng-bareng untuk mencari permasalahan mobil Pajero Sport ini. Untuk giginya, lalu springnya bagian dalam ini bagus, aman, tidak ada yang menyentuh. Biasanya itu kalau suaranya kasar bisa juga dari sini, dari springnya ini. Oke, kita bersihkan lagi dan kita pasang, lalu kita cek celak klepnya. Kita setel. Setelah kita pasang kedua noken as ini, ya seperti biasa sebelum kita pasang kita tahan dulu gigi yang tipis ini ya, pakai baut 10 kita putar, lalu kita tahan guna supaya saat pemasangan kedua gigi ini tidak sulit. Begitu bosku. Lalu untuk topnya pastikan harus pas, jangan sampai lari. Dan juga untuk kapnya, susunannya ya, urutannya dari nomor 1 sampai nomor 5 pastikan berurutan. Dan juga bautnya ya, kita cek berulang-ulang, jangan sampai ada yang terlupa. Ya namanya kita manusia, sifat salah dan lupa itu milik kita begitu. Jadi kita pastikan lagi. Setelah begini kita lanjut pasang untuk setbanknya, lalu giginya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang untuk selang baliknya ya, selang solar bagian dalam ini, kita cek lagi bautnya dan ringnya, pastikan bagus dan bautnya kencang. Lanjut kita bisa setel untuk celak klepnya, top 1 dan top 2, in dan X. Ini sudah kita setel untuk ukuran seperti biasa 0,10 dan 0,15. Setelah kita setel, kita cek kembali untuk mur-murnya ya, mur dari baut setelannya. Pastikan jangan ada yang terlupa ataupun longgar, jadi nanti bisa berbahaya. Setelah kita cek, lanjut kita pasang untuk tutup dekselnya atau tutup klepnya. Kita lanjut dulu, kita pasang.
Nah, di sini untuk tutupnya ya atau covernya ini kita perhatikan pada o-ringnya atau karetnya ini bagian dalam ini. Ini untuk saluran udara. Kalau misalkan hilang ataupun sudah keras bisa diganti ataupun dibantu lem. Begitu bosku. Oke, ini sudah kita semprot. Lanjut kita pasang dulu. Boleh pasang deh. Setelah kita pasang, tutup klepnya atau tutup dieselnya, covernya, dan kita cek kembali baut-bautnya, pastikan harus kenceng. Lalu kita bisa lanjutkan memasang intake. Ini sudah kita pasang teman-teman. Ya mohon maaf ya, tidak terlalu jelas videonya. Ya di sini kita sibuk. Ini juga kita lembur. Saya lembur teman-teman. Saya terpaksa kerja sendirian. Setelah aman untuk baut intake-nya dan kita bisa lanjutkan pemasangan timing bell-nya yang kecil dan yang besar. Di sini untuk timing bell-nya yang kecil dan yang besar saya ganti baru teman-teman. Masalah yang lama sudah waktunya ganti ya. Jadi sudah retak, sebaiknya kita ganti. Ya buat teman-teman untuk penggantian timing bell diusahakan jangan lewat dari 100.000 kilometer. Ya kalau misalkan putus bisa menyebabkan fatal pada mesin mobil kita begitu. Lalu di sini untuk bearingnya ya, tensionernya kita cek semuanya keseluruhannya. Ini masih bagus teman-teman. Hanya saja kita tambah ya, yang kering kita tambah gres sedikit. Ini sudah aman. Lalu kita cek kembali baut-bautnya. Pastikan harus kencang, tidak ada yang longgar supaya aman. Dan juga sebelum kita pasang tutup timingnya, kita pastikan lagi bahwa topnya itu pas, tidak ada yang lari. Yang di bawah, wah nggak kelihatan lur. Ya mungkin teman-teman sudah bisa ya, sudah paham semua untuk pemasangan timing bell Pajero. Yang di crankshaftnya itu kalau masih aslinya itu ada catnya, itu warna pink. Lalu yang di noken asnya ini paskan, dan juga di pump supply-nya ini harus pas. Setelah pas dan kita cek kembali baut-bautnya harus kencang semua, jangan sampai ada yang longgar. Lanjut kita pasang tutup timing bell-nya dan kita pasang kipas radiatornya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Wah, wis bengi lur. Kita lembur ini. Kita lanjut siang hari, teman-teman. Tadi malam kita lembur, tapi tidak selesai ya. Ya berhubung sudah larut malam, motois ngantuk lur. Jadi harus istirahat. Ya tadi malam sampai jam 12. Ini kita lanjutkan siang hari. Masalahnya bangkong. Di sini untuk komponennya sudah kita pasang ya. Untuk kipas radiatornya, lalu tebengnya ini sudah kita pasang, dan saringan udara ini sudah kita bersihkan, sudah aman. Lalu yang suara pada bagian depan ini ya sudah kita analisa, itu supply pumpnya atau pumpnya ya, pompanya itu menurut saya sudah mulai aus, tapi masih kecil suaranya. Ya cara penanganannya kita seperti biasa, kita cek yang kecil-kecil terlebih dahulu, seperti bearing ya, masalahnya bearing juga di dalam, ini kita cek. Dan juga untuk noken asnya ini kita buka kedua-duanya, kita servis, kita cek. Ternyata setelah kita servis yang kecil-kecil itu masih tetap suaranya, cuman agak berkurang begitu. Jadi untuk perbaikan supply pumpnya ini nanti kita tanya ya sama bos mudanya, pemiliknya, dan juga injektornya begitu. Ya intinya untuk pengecekan tahap awal ya ini sudah selesai. Ini kita tinggal pasang covernya atau tutupnya bagian atas. Untuk perbaikan selanjutnya nanti kita tanya dulu sama bos mudanya, pemilik mobilnya. Oke, sebelum kita hidupkan kita cek kembali, pastikan oli cukup, sudah terisi. Lalu air radiatornya pastikan sudah terisi juga. Kita tes dulu, kita hidupkan.
Kita coba dulu lur. Ini tadi sudah kita anginan ya, sudah kita starter, kita hidupkan. Ya biasanya itu agak sulit hidupnya, agak panjang. Ini starternya mudah. Tadi sudah kita hidupkan. Kita lihat mesinnya. Yang bagian atas seperti biasa teman-teman, itu suara injektor ya, seluruhnya begitu. Yang bikin agak kurang enak ya, itu suara bagian depan sini. Nah mungkin teman-teman bisa mendengar suaranya. Memang nanggung, masalahnya kemarin sudah kita lepas semua ya, bagian depan ini tinggal membuka pumpnya. Jadi ini sudah kita pasang lagi. Ya berhubung biaya lor, jadi kita harus tanya dulu ya sama juragannya selanjutnya bagaimana begitu ya. Intinya yang kecil-kecil sudah kita cek dan kita lakukan servis. Kita tes gas dulu. Alhamdulillah untuk perbaikan dari Pajero Sport ini pengecekan pada mesinnya ya atau engine-nya ini sudah selesai teman-teman. Ya memang ini tahap awal untuk pengecekan yang kecil-kecil. Untuk perbaikannya nanti kita tanya dulu sama juragan mudanya. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan mobilnya aman dan lancar. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.